Tuhan yang takkan mau, ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku. Ya Tuhan yang bayar dosaku, ya Tuhan yang kalahkan mau, ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku. Terima kasih Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang, Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku.
kita boleh kembali berkumpul berjumpa dalam situasi yang terbatas, dan seluruh sidang jemaat Tuhan di mana saja berada, di tempat atau di rumah masing-masing. Sidang jemaat Tuhan pada pagi ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan yang saya beri judul Membangun Sebuah Pengharapan. Firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14 dengan judul perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu memperoleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Di Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi nama Tuhan Yesus, minggu ini adalah minggu-minggu di mana firman Tuhan banyak berbicara pada kita tentang penampakan atau Yesus menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitannya dari kematian pada hari ketiga. Saya ngambil renungan kita pada pagi ini menyikapi situasi yang terjadi hari-hari ini. Bagaimana apa yang terjadi hari ini kurang lebih dengan situasi yang terjadi dengan apa yang dialami para murid hari-hari itu, di mana para murid mereka kehilangan harapan akan sebuah pemulihan bangsa. Para murid dan sebagian besar para pengikut Yesus mereka berpikir bahwa dengan kehadiran Yesus yang penuh dengan kuasa dan disertai dengan banyak mujizat-mujizat dalam pelayanannya, sebagian besar, bahkan boleh saya katakan seluruh mereka yang pernah merasakan, mereka pernah mendengar akan ajaran-ajaran Yesus, mereka sepakat untuk menjadikan Yesus sebagai raja, sebagai pemimpin yang akan membebaskan mereka dari penindasan atau penjajahan bangsa Romawi hari itu. Tetapi situasi berbalik 180 derajat ketika Yesus ditangkap. Bahkan pada saat Yesus mati tidak berdaya, mereka kehilangan sebuah pengharapan. Mereka hilang akan cita-cita mereka di mana Israel akan kali pembebasan. Dan kita tahu bahwa
Misi Yesus yang pertama datang dalam dunia bukan membebaskan tentang Israel secara jasmani. Meskipun beberapa puluh tahun kemudian kita tahu bahwa Israel juga pada akhirnya merdeka. Tetapi misi awal Tuhan bukanlah membebaskan Israel secara jasmani, tetapi misi awal Tuhan adalah untuk memberitakan akan kebebasan atau kemerdekaan secara rohani. Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, di mana pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan manusia dari ikatan dosa. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan jalan keluar terhadap solusi manusia pada umumnya. Bagaimana manusia harus dan mengalami kebebasan di dalam dosa, bahkan maut. Yesus hadir memberitakan kabar kesukaan, tetapi di mana para murid, para pengikutnya mereka salah persepsi. Mereka berpikir bahwa Yesus hadir untuk membebaskan secara jasmani. Harapan dan cita-cita mereka hilang ketika Yesus mati. Sehingga dalam membaca kita pada pagi ini menceritakan bahwa Yesus hadir. Yesus menampakkan diri pada para murid di pantai Danau Tiberias. Ini adalah penampakan yang ketiga. Sudah jemaat Tuhan Yesus yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Situasi yang sulit hari-hari ini tentang bagaimana sebagian besar bangsa-bangsa, bahkan bangsa kita, bahkan kota kita sendiri juga, bagaimana kita terus berjuang dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19. Bahkan tidak sedikit orang yang sudah mulai letih, mereka sudah mulai jenuh, bahkan mereka sudah menjadi pesimis terhadap situasi yang terjadi. Sehingga kita juga boleh mendengar karena merebaknya dan sulitnya penanganan akan penyebaran virus corona, sehingga pemerintah juga harus membuat tahapan-tahapan pencegahan. Dan kita tahu hari-hari ini ada beberapa kota yang sudah melakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah tidak pernah menyerah akan situasi yang ada, dan pemerintah memiliki tahapan-tahapan supaya penyebaran ini dan maksudnya penyebaran tentang virus corona bisa berhenti dan kita boleh mengalami keledaan. Jemaat Tuhan, selanjutnya adalah bagaimana respon kita sebagai masyarakat, bagaimana kita menanggapi akan himbauan-himbauan pemerintah. Jemaat Tuhan, respon kita sangat penting di dalam menanggapi akan himbauan pemerintah untuk kita melakukan distancing sosial atau social distancing, bahkan physical distancing. Hal ini sebagai cara pencegahan atau memutus mata rantai. Bapak Saudara sekalian, akibat penyebaran virus corona ini juga sudah masuk di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan kota kita sendiri juga sudah masuk akan kategori zona merah. Oleh karena penyebaran virus corona yang begitu masif, akhirnya kita tahu ada beberapa perusahaan-perusahaan yang akhirnya merumahkan atau mem-PHK karyawannya. Situasi semakin sulit dan beberapa orang mengalami situasi ekonomi yang sulit dalam kehidupan mereka. Hal ini membutuhkan peran pemerintah, di mana pemerintah hari ini juga sudah mulai menyediakan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang mengalami keterpurukan ekonomi. Bahkan tidak sekedar lembaga pemerintah, tetapi juga kita tahu ada lembaga-lembaga swasta yang sudah mulai turun tangan untuk memberikan bantuan-bantuan. Di media sosial, media televisi kita dapat melihat itu, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, bahkan ras, masing-masing bergotong royong untuk menolong saudara kita. Bahkan boleh saya kasih tahu dalam kesempatan pada pagi ini, gereja kita sebagai tubuh Tuhan juga sudah mulai bergerak. Kita untuk menolong akan jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami dampak ini. Hal ini disesuaikan dengan keuangan kita coba untuk menolong
supaya tidak ada jemaat Tuhan yang mengalami situasi yang terpuruk dalam ekonomi mereka. Jemaat Tuhan, perlu saya kasih tahu juga bahwa Gereja Sidang Jemaat Allah melalui Badan Pengurus Pusat GSI Indonesia bahkan telah mengambil sebuah kebijakan yang sangat penting, yaitu di mana selama ini para pelayan Injil dan para gereja lokal menyetorkan perpuluhan kepada BPD hari-hari ini. Tetapi ada sebuah kebijakan yang dari Badan Pengurus Pusat, di mana Badan Pengurus Pusat GSI Indonesia bahkan telah mengambil kebijakan agar setoran persepuluhan yang selama ini dikirim ke BPD berubah hanya 3% saja, sedangkan 7% lagi dipergunakan untuk mengatasi kondisi yang ada di gereja setempat masing-masing. Ini adalah kebijakan yang sangat besar yang dibuat oleh BPP. Hal ini dengan satu maksud supaya tidak ada seorang pun pelayan Injil atau tidak ada seorang pun dari jemaat Tuhan yang terpuruk ekonominya. Setidak-tidaknya gereja boleh ambil bagian di dalam menangani kesulitan ekonomi oleh karena rebahnya virus corona. Dan jemaat Tuhan, seperti yang diberitakan beberapa hari yang lalu di media sosial atau di berita televisi, bahkan ada seorang yang karena sulitnya ekonomi sehingga mereka hanya minum air saja selama 3 hari, dan kita tahu pada akhirnya meninggal oleh karena tidak ada konsumsi makanan. Hal ini jangan sampai terjadi di daerah kita, bahkan jangan sampai terjadi di jemaat yang kita layani hari-hari ini. Dan jemaat Tuhan, melalui kisah Yesus menampakkan diri kepada para murid di Danau Genesaret, kita akan belajar beberapa hal. Yaitu pertama, Tuhan Yesus hadir tepat pada waktunya. Kepedulian Tuhan Yesus pada para murid yang kehilangan semangat dalam mengiringnya membuat Yesus hadir di tengah keterpurukan hidup mereka. Para murid sebenarnya adalah tipe orang yang aktif. Mereka tidak mudah menyerah dengan situasi yang ada. Dalam situasi mereka tidak harapan, mereka tidak hanya duduk diam, mereka tidak saja merenung tentang nasib mereka tidak hanya bersedih karena mereka kehilangan pemimpin mereka yang besar, tetapi mereka coba mencari jalan keluar supaya mereka tidak larut dalam kesedihan mereka. Kita tahu ada seorang murid yang bernama Petrus. Dia punya ide, saya mau mencari ikan. Petrus berpikir kalau saya mencari ikan, ya bisa menghilangkan rasa jenuh, bisa menghilangkan rasa pesimis dalam hidupnya. Dan apa yang dipikirkan oleh Petrus disetujui, bahkan didukung oleh beberapa teman-temannya. Teman-temannya katakan, saya ikut. Para murid yang lain juga tidak mau tinggal diam. Mereka tidak saja duduk diam merenungi nasib mereka, tetapi para murid lainnya juga ikut supaya mereka ada kesibukan untuk menghilangkan kejenuhan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Kesibukan yang mereka cari tidaklah dapat menghilangkan akan rasa pesimis mereka. Dalam bacaan kita memberitahukan bahwa semalam-malaman mereka menjalaikan, mereka tebarkan jala ke kanan, ke kiri, sepanjang malam. Firman Tuhan katakan mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun. Maksud hati mereka untuk menghilangkan kejenuhan. Tetapi apa yang terjadi? Justru secara fisik mereka menjadi lelah, badan mereka menjadi capek karena semalam-malaman mereka mencari ikan tetapi tidak mendapatkan seekor pun. Mereka sudah letih secara batin karena kehilangan pemimpin mereka, tetapi juga secara jasmani mereka juga menjadi letih karena sepanjang malam. Dan jemaat Tuhan, saya katakan dalam situasi yang terpuruk seperti ini, Yesus hadir. Yesus menghampiri mereka. Yesus tidak membiarkan mereka letih secara emosional mereka. Yesus tidak membiarkan para murid juga letih secara jasmani. Yesus hadir untuk memberikan pengharapan baru bagi mereka.
Yesus hadir untuk memberikan pemulihan dalam kehidupan mereka. Dan jemaat Tuhan, di tengah kegagalan mereka, Yesus hadir dengan tujuan membangkitkan semangat mereka yang muda. Yesus hadir dan menyampaikan firman yang berkuasa. Yesus hadir dengan kekuatan kuasanya untuk membangkitkan akan kelemahan dalam diri para murid, agar situasi yang terjadi oleh para murid mereka boleh mengalami kekuatan baru. Oleh karena itu, mari sidang jemaat Tuhan di mana saja berada, kita yakin bahwa Yesus mengetahui akan situasi yang kita alami hari-hari ini. Yesus melihat akan keterpurukan hati masing-masing kita. Percayalah bahwa Yesus melihat dan Yesus pasti hadir dalam situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Dan di sisi lain juga, kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai tubuh Tuhan, kita juga boleh hadir dalam situasi yang sulit hari-hari ini. Dengan bukti kita boleh memberikan bantuan sedikit kepada beberapa jemaat Tuhan untuk menolong akan situasi yang ada hari-hari ini. Ini sebagai respon kita. Kalau Yesus hadir dalam situasi yang sulit, maka kita sebagai gereja Tuhan juga kita bisa hadir sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Perkara yang kedua yang saya sampaikan adalah bahwa ketaatan mendatangkan berkat. Sedang jemaat Tuhan, dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa Yesus menyapa para murid dengan kata anak-anak. Hal ini berarti bahwa Yesus memposisikan diri bukan sebagai seorang pemimpin, tetapi Yesus memposisikan diri sebagai seorang bapa, seperti orang tua yang peduli terhadap anak-anaknya, orang tua yang peduli terhadap kondisi anak-anaknya yang terpuruk hilang pengharapan. Yesus menyapa mereka dengan kata, "Hai anak-anak." Ini sebagai bentuk kepedulian Yesus. Dan pertanyaan Yesus direspon oleh para murid. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak tahu bahwa mereka tidak punya apa-apa hari ini? Yesus tahu. Yesus tahu bahwa mereka tidak memiliki lauk pauk. Yesus tahu bahwa mereka gagal di dalam usaha mereka semalam-malam mencarikan. Namun Yesus tetap bertanya, ini dengan satu maksud. Yesus mau melihat akan kejujuran mereka. Yesus mau melihat akan kemurnian hati mereka di dalam merespon akan pertanyaan Yesus. Tidak jemaat Tuhan, karena kita tahu bahwa kadang-kala situasi yang sulit tidak serta-merta membuat orang itu jujur. Kadang-kala kita menipu diri sendiri. Kadang-kala kita berbohong atas diri sendiri. Sehingga Yesus perlu bertanya, adakah lauk pauk? Dan jemaat Tuhan, karena kejujuran adalah awal dari sebuah pertolongan dan pemulihan. Dalam kehidupan kita secara umum, mari kita belajar jujur pada Tuhan. Dalam doa-doa kita, dalam pergumulan kita jujur terhadap pertanyaan-pertanyaan Tuhan. Pada saat kita membaca perkataan firman Tuhan, kalau kita ingin mengalami pertolongan daripada Tuhan, kalau kita ingin mengalami pemulihan daripada Tuhan, mari kita berkata jujur pada Tuhan terhadap situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Dan jemaat Tuhan, perintah yang Yesus sampaikan adalah wujud kepeduliannya. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Yesus memberikan sebuah perintah kepada murid-muridnya yang mengalami kegagalan hari itu. Yesus katakan, kata Yesus kepada mereka di dalam ayat yang kelima, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Dan jemaat Tuhan, pertanyaannya, apakah para murid sepanjang malam tidak pernah menebarkan jalan di sebelah kanan perahu? Saya tahu, saya yakin, dan kita yakin semua bahwa para murid sudah menebarkan jalan sebelah kiri, sebelah kanan, dan itu dilakukan berbolak-balik sepanjang malam. Tetapi kita tahu bahwa perkataan Yesus adalah
perkataan yang berkuasa. Firman Yesus adalah firman yang berkuasa. Di dalam pelatihan para murid, di dalam kejenuhan para murid, mereka belajar taat. Mereka belajar taat meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin berpikir, saya sudah menebarkan jala sebelah kanan. Bahkan berulang-ulang kami sudah menebarkan jala sebelah kanan. Tetapi yang perlu kita belajar daripada para murid, mereka tetap melakukan akan perintah yang Yesus sampaikan. Dan jemaat Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita juga mengalami situasi yang sama. Kita sudah mencoba segala macam teori, segala macam ide-ide kita pada saat kita mengalami kegagalan. Dan tiba saatnya Tuhan berfirman pada kita untuk kita kembali mengulang akan apa yang kita lakukan. Selama kita meyakini bahwa itu adalah firman Tuhan yang berkuasa, mari kita belajar taat. Karena ketaatan kita terhadap firman Tuhan akan mendatangkan berkat yang besar dalam kehidupan kita. Dan jemaat Tuhan, ketaatan para murid akhirnya mendatangkan berkat yang besar. Tidak sekedar secara jasmani, namun juga secara rohani. Para murid dikatakan mereka mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya. Dikatakan Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Di mana Tuhan katakan mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Artinya ikan itu sudah diseleksi. Yang kecil-kecil dibuang, dimasukkan kembali ke danau. Mereka hanya memilih ikan yang besar-besar. Mereka diberkati secara luar biasa itu secara jasmani. Mereka mendapatkan akan hasil yang begitu banyak. Di tengah kegagalan mereka belajar mentaati akan firman Tuhan. Di tengah situasi yang sulit hari-hari ini, mari kita belajar untuk taat apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Dan itu akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Para murid tidak sekedar mendapatkan berkat secara jasmani, tetapi mereka juga mendapatkan berkat secara rohani. Berkat rohani apa? Mereka berjumpa kembali dengan Yesus. Mereka melihat Yesus hidup. Mereka boleh kembali berjumpa dengan pemimpin mereka. Ini adalah berkat secara rohani dalam kehidupan mereka. Kita jemaat Tuhan di mana saja berada, yakinlah dalam situasi yang sulit dalam kehidupan kita, pada saat kita memiliki ketaatan terhadap firman Tuhan, itu tidak sekedar memulihkan keadaan kita secara jasmani, tetapi juga akan mendatangkan pemulihan secara rohani. Kita mengalami kekuatan iman kita hari lepas hari dalam kehidupan kita. Dan jemaat Tuhan, perkara yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah memberi takkan membuat kita kekurangan. Ada sesuatu yang menarik yang terjadi dalam bacaan kita. Dikatakan bahwa pada saat para murid mendapatkan ikan banyak, Yesus berkata pada para murid dalam ayat ke-10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Padahal di dalam ayat di atasnya, ayat yang ke-9 dikatakan, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ini menarik dalam pembacaan kita pada hari ini. Yesus meminta beberapa ikan pada para murid. Bukan berarti Yesus tidak punya sesuatu. Ayat yang ke-9 katakan, pada saat para murid sudah mendarat, mereka menjumpai Yesus. Dan di situ sudah ada, saya boleh pakai istilah ikan bakar dan roti bakar sudah tersedia di atas. Tetapi Yesus berkata pada para murid dalam ayat yang ke-10, bawalah beberapa ikan. Ini mengajarkan pada kita semua bahwa pada saat Tuhan berfirman pada saya dan saudara untuk kita melakukan tindakan memberi, kita tahu bahwa pemberian kita
adalah bukan Tuhan. Tuhan memiliki segala sesuatunya. Tuhan telah memiliki segala sesuatunya. Tetapi melalui pengajaran ini kita belajar di dalamnya bahwa pada saat Tuhan memberkati saya dan saudara, berkat-berkat yang kita miliki tidak sekedar untuk kita nikmati sendiri, tetapi kita diajar untuk berbagi. Pada saat kita diberkati Tuhan secara luar biasa, hal ini tidak membuat kita menjadi egois atau kita menjadi seorang yang pikir, tetapi berkat yang Tuhan sediakan bagi kita adalah untuk kita saling meringankan beban satu dengan lainnya. Kita dapat menolong akan saudara-saudara kita yang lain. Kita akan sedikit mengulas tentang pengajaran hal bagaimana kita mesti memberi. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Firman Tuhan katakan, Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi jemaat Tuhan, pada saat Tuhan memberkati kita mesti tahu bahwa di situ ada 2 jenis, yaitu yang dinamakan roti dan ada jenis yang lain yaitu benih. Pada saat kita diberkati Tuhan, kita mesti tahu akan 2 jenis berkat ini, yaitu berkat yang dinamakan roti, yang untuk kita nikmati, yang untuk kita makan untuk kebutuhan kita. Tetapi juga ada berkat yang berkata benih. Benih nggak bisa kita makan, benih harus kita tabur. Sidang jemaat Tuhan, melalui pengajaran ini dalam situasi yang hari-hari ini terjadi, kita tahu bahwa Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menolong kehidupan kita. Ini adalah momen yang tepat, ini adalah momen yang pas untuk kita menabur benih dalam situasi yang terjadi hari-hari ini, di mana ada jemaat Tuhan atau ada orang-orang yang membutuhkan akan uluran tangan kita karena mereka di PHK, karena kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ini adalah momen atau saat yang tepat untuk kita menabur benih. Dan ini adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan telah memberkati para murid, di mana mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Mereka dikatakan oleh Tuhan, bawalah ikan. Firman Tuhan katakan, ikan ini bukan untuk Yesus, tetapi dikembalikan untuk mereka, untuk mereka saling berbagi. Firman Tuhan selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-12, 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan jemaat Tuhan, pada saat gereja kita mulai ambil sikap, kita mulai melakukan pemberian-pemberian, saya yakin ini tidak sekedar mencukupkan keperluan pemberian kita tidak banyak, tetapi kiranya ini boleh melimpahkan rasa syukur. Dan pada saat terucap ucapan syukur, maka Tuhan akan dipermuliakan. Dan pada saat Tuhan dipermuliakan, saya yang percaya Tuhan juga akan kembali memberkati gereja kita. Tuhan akan kembali memberkati kehidupan Bapak Saudara sekalian ya, dengan rela terus memberikan persembahan syukur, memberikan persepuluhan pada gereja ini. Tuhan akan melakukan itu dalam kehidupan kita. Dan satu ayat lagi yang perlu kita tahu tentang pengajaran pemberian adalah dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadankan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribahan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan jemaat Tuhan, pemberian-pemberian yang kita berikan akan dikembalikan pada kita oleh Tuhan. Kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan memberkati kehidupan kita, tetapi firman Tuhan ini ya dan amin.
firman Tuhan tidak pernah berbohong. Dan jemaat Tuhan yang kasih nama Tuhan Yesus, pada saat kita memberi ucapan syukur, pada saat kita melakukan benaran firman Tuhan ini, maka Tuhan peduli dan kehidupan kita akan diberkati, dan orang-orang lain juga akan diberkati dan naik ucapan syukur pada Tuhan. Situasi yang kita hadapi pada masa kini merupakan momen yang tepat untuk kita melakukan firman Tuhan ini. Dan jemaat Tuhan, seperti contoh yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel adalah ketika Tuhan memberkati Israel secara luar biasa ketika mereka keluar dari tanah Mesir, di mana bangsa Israel memperoleh harta melalui emas, perak, kain, sesuatu yang banyak luar biasa sekali. Tuhan memberkati Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Ini bukan sesuatu tanpa maksud, tetapi kita tahu kemudian hari pada saat mereka ada di padang gurun, ini bukan perjalanan yang singkat. Alkitab mengatakan mereka melakukan perjalanan selama 40 tahun oleh karena sesuatu yang mereka lakukan sehingga mereka tidak dapat masuk secara cepat. Nah, selama perjalanan mereka di padang gurun, ada beberapa tugas-tugas yang mereka kerjakan. Adalah salah satunya mereka mesti membangun akan kemah tabernakel Musa. Dari mana didapati bahan-bahan itu? Mereka mendapatkan bahan-bahan itu pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Dan pada saat mereka di padang gurun, bagaimana Tuhan juga berfirman pada Musa dan disampaikan pada bangsa Israel untuk mereka saling menopang, antara yang kaya dengan yang miskin, mereka saling menopang. Tuhan memberikan aturan-aturan itu pada saat mereka ada di padang gurun. Dan jemaat Tuhan, Tuhan mau bahwa berkat-berkat yang mereka miliki, mereka pergunakan dengan baik dan benar. Tetapi pada saat mereka menyalahgunakan akan materi atau kekayaan mereka, akan Tuhan menjadi murka. Dalam suatu peristiwa pada saat Musa naik ke Gunung Sinai selama 40 hari, dikatakan orang-orang Israel mulai gusar. Mereka menjadi kacau, sehingga mereka berkata pada Harun, "Harun, buatlah kepada kami dewa atau berhala yang dapat memimpin kita." Maka dikatakan firman Tuhan, Harun berkata kepada orang-orang Israel, "Kumpulkanlah emas, apakah itu dari kalung, dari anting-anting, pokoknya semua perabotan harta-harta ya dari emas." Dan Harun menempang akan emas itu dan dijadikan patung lembu emas. Apa yang terjadi? Tuhan murka. Tuhan marah pada mereka karena mereka membangun akan penyembahan berhala dari harta mereka. Lalu kisah ini mengajari kepada kita bahwa harta atau berkat yang Tuhan berikan pada kita jangan dijadikan sarana penyembahan berhala. Janganlah apa yang kita miliki membuat kita menjadi egois. Tetapi apa yang kita miliki, berkat-berkat yang kita miliki, biarlah kita pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena itu dari awal saya katakan, situasi yang terjadi hari ini adalah suatu momen yang tepat untuk kita boleh saling menopang satu dengan lainnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang selama ini terus mendukung secara moral maupun secara pendanaan berupa persembahan-persembahan yang telah dikumpulkan. Dan kita juga sudah menyalurkan akan pemberian-pemberian, dan ini adalah langkah awal dan kita akan terus lakukan sampai situasi yang terjadi di bangsa kita mulai terjadi. Kita akan terus bergerak dalam pemberian-pemberian kita supaya apa? Ucapan syukur boleh naik lagi. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh memotivasi kita semua. Jangan pernah kita lemah, jangan pernah kita pesimis. Percaya bahwa Yesus hadir, Yesus peduli, dan kalau situasi yang ada,
terjadi hari-hari ini adalah mengajar saya dan saudara untuk kita boleh memiliki ketaatan. Karena ketaatan kita akan mendatangkan berkat, dan situasi yang terjadi hari-hari ini mengajarkan kita untuk kita saat kita memberi, kita tidak akan menjadi kekurangan. Justru pada saat kita memberi, itu akan mendatangkan berkat dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita